Perkenalkan, nama saya Silviarius Panda, NIM 191041840, kelas A pagi, Prodi Manajemen. Mata kuliah Perilaku Organisasi. Dosen Bapak Adi Musalim, SEMM. Saya akan meringkas dari buku Perilaku Organisasi bab 2, yaitu Perilaku Individu dan Nilai-nilai. Pendahuluan. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi individu. Sebagai subjek adalah pelaku penggerak atau motornya organisasi, dan sebagai objek, organisasi berdiri untuk memenuhi sebagian tujuan individu. Individu sebagai subjek organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Selanjutnya, pengertian perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat, dan budaya, serta lingkungan di mana individu berada. Oleh karena itu, setiap individu akan sangat berbeda kualitasnya dengan perilakunya dalam suatu organisasi, tergantung pada kualitas lingkungannya. Semakin baik kualitas lingkungan di mana individu berada, maka akan semakin baik kualitas perilaku individu yang diperankannya dalam organisasi, dan sebaliknya perilaku semakin buruk kualitas lingkungan individu sehari-hari, maka kecenderungan kualitas individu akan memburuk pula. Hasil penelitian Nukul tahun 2005 menyimpulkan ada pengaruh yang positif antara lingkungan dengan perilaku manusia. Demikian juga dengan hasil penelitian Hapsari dan Pradono tahun 2009 dan Gea tahun 2011. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu Toha tahun 2001 menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Kedua yaitu Octaviana tahun 2014 mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Selanjutnya yaitu ketiga, Natomat Dojo tahun 2010 menyatakan perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi yang seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya, menurut Noto Atmojo tahun 2010. Selanjutnya, keempat, menurut Wawan 2011, memberi arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan, baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Selanjutnya yaitu kelima, menurut Kass dan Rosenweig tahun 1995 mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Dari pengertian yang diajukan pada ahli, maka dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu baik yang tampak maupun tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Selanjutnya yaitu pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi.
Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Toha 2001 menyatakan, perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dari definisi perilaku individu yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu Robin 2001 menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik, biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis seperti usia, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja. Kemudian kemampuan, pembelajaran, kepribadian, persepsi, dan lain-lain. Kedua yaitu menurut Toha 2001 menyatakan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini bisa latar belakang budaya, sosial, politik di mana individu tersebut berada. Selanjutnya ketiga menurut Sofian dan Garniwa tahun 2007 mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Keempat, menurut Gibson et al. Tahun 2012, menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. Kelima, menurut Noto Atmojo tahun 2010, memberi pengertian perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sekian ringkasan mengenai bab 2 dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.